Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Mem. Dulu kali ya Amri. Oke, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mem. Alhamdulillah sehat, Mem. Nah, sebelum saya mulai pelajaran, saya ucapkan dulu terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah bersedia hadir pada pembelajaran live teaching pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita doa dulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar sebagai tanda syukur kita bahwasannya pada pagi hari ini kita masih diizinkan untuk mengikuti live teaching pagi hari ini. Oke? Doa mulai. Doa selesai. Oke, Nak. Sebelum saya mulai, nah kita kan untuk semester 1 ini kita udah nggak banyak lagi waktunya. Jadi untuk yang masih kosong-kosong nilainya, silakanlah dikerjakan, dilengkapi lah tugas-tugasnya. Itu kebanyakan tugas yang pertemuan 1, pertemuan 2 untuk di bulan 10 itu kalian pada belum ngumpul. Ya? Mem, kalau yang kesempatannya habis kayak mana, Mem? Kesempatan habis gimana? Yang di psikologi? Iya, Mem. Udah kamu coba? Kenapa? Apa masalahmu bisa kesempatannya habis? Ya, apa sih, Mem? Kadang kemarin tuh masalah apa sinyal kan, Mem. Tiba-tiba langsung ke submit. Habis itu pas yang kedua yang ngerjain nggak maksimal, Mem. Gitu. Jadi habis. Nggak maksimal, maksudnya nilaimu jelek gitu? Iya, Mem. Mau upgrade. Nah, kamu kelas apa, Amri? Alfa? Nobel? Nobel, Mem. Nobel, Amri. Bentar ya, saya cek dulu ya. Amri, Tengku. Nggak ada namanya, oh nih. Amri, nilai kamu untuk di bulan Oktober 3 yang kosong, 1 yang terisi. Kamu udah cek kan? Iya, Mem. Nilai Juga tugas kan, Mem. belum. Apa? Nilai tugas kan, Mem. Iya, yang tugas pertama bulan Oktober, minggu kedua sama yang minggu terakhir. UH-nya kamu lengkapi. Iya, Mem. Segera dilengkapi ya, Nak. Iya, Mem. Oke, yang lain juga ya. Ada yang mau bertanya tentang rekapan nilainya? Saya mulai. Ada, Nak? Nggak ada, pas. Nanti kalau ada yang mau memperbaiki nilai, sampaikan dulu ke saya bahwasannya kamu sudah memperbaiki nilai ya. Baiklah, kita akan lanjut materi kita. Nggak lanjut sih, review aja tentang manajemen pagelaran. Jadi pembelajaran yang awal semester kita ulang lagi, berhubung ini sudah di akhir-akhir semester untuk persiapan ujian. Nah, sudah nampak slide-nya, Nak? Sudah, Mem. Ya, saya atur dulu. Oke, materi kita adalah tentang manajemen pagelaran. Pagelaran tari. Nah, dengan tujuan pembelajaran, kalian mampu memahami pagelaran manajemen tari, mengidentifikasi manajemen pagelaran tari, dan menjelaskan pembentukan dan susunan kepanitiaan pagelaran. Nah, pengertian manajemen, yuk, siapa yang masih ingat? Apa sih manajemen? Yang masih ingat? Apa sih manajemen? Ayo, siapa yang masih ingat? Halo, Cherry, Aulia, Amanda. Apa sih manajemen? Proses mengorganisir suatu kegiatan, Mem. Ya, apa sih pagelaran?
Tadi siapa? Pengadaan Amanda ya, suatu anak ya? kegiatan, Amanda Mem. tadi ya? Iya, Mem. Amanda kelas Nobel, Mem. Nobel. Nobel rajin-rajin ya. Oke. Apa sih pagelaran? Pengadaan suatu kegiatan, Mem. Pagelaran. Apa sih manajemen pagelaran? Nah, jadi manajemen pagelaran adalah kegiatan, pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang ada dilakukan seniman tari. Namanya juga manajemen pagelaran tari. Paham ya? Nah, prinsip-prinsip pagelaran tari yuk, ada yang masih ingat apa prinsip-prinsip manajemen pagelaran? Ayo, siapa yang masih ingat? Kalau tak ingat kayak mana nanti jawab soal semesternya. Prinsip-prinsip manajemen pagelaran tari. Prinsip pembagian kerja, Mem. Apa? Nggak dengar saya, Nak. Ulangin, Nak. Prinsip pembagian kerja yang itu kan, Mem? Iya, ada prinsip pembagian kerja, ya kan? Prinsip Apalagi, tertib dan Aulia? disiplin. Aulia kelas apa, Aulia? Prinsip tertib dan kelas alfa, Mem. Apa? Prinsip apa, Prinsip Aulia? tertib dan disiplin. Hmm. Prinsip tertib dan disiplin, Mem. Terus apa? Prinsip keadilan dan kejujuran. Hmm. Prinsip keadilan dan kejujuran. Nah, jadi yang pertama ada prinsip pembagian kerja. Apa sih maksud dari prinsip pembagian kerja? Ada yang tahu? Ada yang udah baca sebelumnya? Yang apa itu memang organisir sumber daya manusianya itu, Mem. Nah, jadi prinsip pembagian kerja ini adalah Penempatan orang sesuai dengan keahlian. iya, penempatan orang sesuai dengan keahliannya. Inilah prinsip di prinsip pembagian kerja lah, sesuai sama keahliannya. Misalnya si Amri pemain musik tapi disuruh nari, kan nggak bisa. Misalnya si si Aidir di lighting tapi disuruh main musik, kan nggak bisa gitu ya. Nah, jadi di prinsip pembagian kerja inilah penempatan orang sesuai bidang keahliannya. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada prinsip wewenang dan tanggung jawab. Nah, setelah itu ada apa lagi, Mem? Ada prinsip tertib dan disiplin, ada prinsip kesatuan komando dan prinsip semangat kesatuan, prinsip keadilan dan kejujuran. Nah, jadi di manajemen pagelaran ini ada 6 prinsip. Ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas tentang prinsip-prinsip ini, silakan dibaca lagi modulnya. Silakan kalau memang belum di-download modulnya di dalam psikologi, buka lagi psikologinya, download modulnya. Oke, jelas ya? Ada semangat kesatuan, komando, tertib dan disiplin, keadilan dan kejujuran. Nah, jadi ada 6 prinsip yang ada di dalam manajemen pagelaran tari. Oke. Berikutnya adalah fungsi manajemen pagelaran. Apa aja fungsinya? Perencanaan, Mem. Iya, ada fungsi perencanaan. Lalu ada apa lagi? Ada fungsi pengorganisasian, ada fungsi pagelaran, ada fungsi pengawasan. Jadi manajemen pagelaran ada memiliki 4 fungsi sebagai perencanaan, pengorganisasian, pergelaran, dan pengawasan. Oke ya. Selanjutnya adalah kepanitiaan pagelaran. Jadi kepanitiaan pagelaran ini dibagi berapa?
dibagi berapa, Nak? 3, Mem. Iya, Aidil. Aidil kelas apa? Nobel, Mem. Nobel. Aidil. Nah, dibagi 3. Yang pertama ada tim Produksi, Mem. Ada tim produksi, lalu ada host manager, dan ada tim artistik. Oke, saya mau tanya. Kalau penata panggung itu masuk ke tim apa, Nak? Artistik, Mem. Iya, artistik. Kalau di konsumsi masuk ke mana, Nak? Host manager, Mem. Manajemen. Manajer, Mem. Jelas ya. Nah, ini dia. Nah, tim produksi itu ada pimpinan produksi, ada sekretaris produksi, ada bendahara, ada seksi dokumentasi, ada seksi publikasi, dan ada seksi pendanaan dan tiketing. Nah, inilah yang ada di dalam tim produksi. Ya. Selanjutnya, nah ada host manager. Host manager ada keamanan, ada akomodasi, ada konsumsi, ada transportasi, dan ada seksi gedung. Nah, inilah berikutnya adalah tim artistik, di mana tim artistik terdiri dari sutradara atau koreografer, ini penciptanya ya, koreografer itu adalah pencipta tari. Lalu ada pimpinan artistik, ada stage manager, ada penata panggung, penata cahaya, penata rias dan busana, penata suara, dan penata musik. Nah, inilah tentang manajemen pagelaran tari. Nanti silakan dibaca lagi modulnya untuk persiapan ujian. Nah, saya akan mengulangi lagi materi tentang pergelaran karya tari. Nah, tadi kan manajemennya. Sekarang kita bicara tentang pagelarannya. Nah, pagelaran tari. Apa tadi pagelaran tari, Nak? Apa tadi pagelaran? Ayo, apa tadi pagelaran? Tadi belum terjawab loh, apa itu pagelaran? Kegiatan untuk menampilkan suatu karya, Mem. Karya tari, Mem. Iya, kegiatan mempertunjukkan hasil karya, ya. Oke, tadi kan kita udah bicara tentang tim produksi, ini tadi tim produksi. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada pada materi pagelaran tari yang pertama, kalian dapat memahami unsur pendukung pagelaran tari. Kalian dapat memahami setiap tahapan dalam mengadakan pagelaran tari dan membuat sebuah evaluasi terhadap pagelaran tari kreasi. Nah, unsur pendukung pagelaran. Yuk, apa aja unsur pendukung pagelaran, Nak? Apa ya unsur pendukung pagelaran? Musik, lighting. Amri? Iya, musik. Sebagai apa musik? Sebagai pengiring. Nah, inilah. Iya, Mem. Ya kan? Ya, benar. Properti, lighting. Iya. Nah, jadi unsur pendukung tari ada musik tari sebagai pengiring. Oke, nah ada seni musik sebagai pengiring, ada seni rupa sebagai properti atau setting panggung, ada tata busana untuk kostum, ada tata rias, ada tata lampu atau untuk setting panggung, dan ada tata suara untuk pementasan. Nah, jadi inilah ya, bisa diperhatikan ya slide-nya ya. Musik pada tari itu sangat penting ya, bisa diperhatikan. Nanti silakan lagi buka lagi modulnya nih ya, Nak. Iya, Mem. Ya,
Selanjutnya ada namanya tahapan berkarya. Yuk, ada yang masih ingat nggak tahapan berkarya itu apa aja? Yang ini mem eksplorasi, Iya, terus? improvisasi, Iya. Terus? eh, Gerak. Iya, siapa tadi bilang? Evaluasi, mem. Iya, benar. Lalu ada pembentukan gerak. Pertama, ada eksplorasi. Apa sih eksplorasi, Nak? Apa sih eksplorasi? Pencarian motif-motif gerak, Mem. kayak pencarian gitu mem. Iya, penjelajahan gerak atau pencarian motif-motif gerak di tahap eksplorasi. Setelah eksplorasi, ada nama stilisasi gerak. Jadi stilisasi gerak ini adalah penghalusan gerak yang sudah dieksplorasi, udah kita dapat dari eksplorasi, lalu geraknya kita perhalus. Itu nama stilisasi gerak. Selanjutnya ada improvisasi. Apa itu improvisasi, Nak? Mencari Pengembangan mem. beragam gerak secara spontan, Mem. Siapa tadi yang jawab tuh perempuan tuh, ha? Suaranya kecil kali. Apa, Nak? Kamu bilang apa tadi? Beragam gerak secara spontan gitu, Mem. Iya, merupakan pengalaman gerak secara spontanitas. Gerakan yang spontan, improvisasi. Selanjutnya apa lagi? Ada namanya evaluasi gerak. Apa evaluasi ini? Nah, jadi evaluasi gerak ini disinilah kita memilih-milih dari hasil eksplorasi yang udah distilisasi, improvisasi. Lalu di tahap evaluasi inilah kita memilih gerakan mana nih yang cocok nih untuk karya tari, misalnya judulnya penebangan hutan misalnya. Yang mana nih gerakan-gerakannya yang cocok ini. Nah, di tahap evaluasi inilah kita mulai menyaring-nyaring gerakan mana yang cocok. Selanjutnya, setelah dievaluasi, lalu ada namanya komposisi tari. Apa komposisi tari? Nah, di komposisi tari, disinilah mulailah disusun. Misalnya yang gerakan pertama adalah 1x8 hormat, 1x8 lagi berikutnya salam gitu, dan lain bla 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 dan lain sebagainya sampai akhir. Nah, ya ingat ya, di sini komposisi inilah adalah penyusunan. Nah, di dalam komposisi tari ada namanya desain lantai, ada namanya desain atas, ada namanya dinamika, ada namanya komposisi kelompok. Jelas ya? Nah, berikutnya setelah dikomposisi, barulah setelah disusun, dibuat pola lantai, barulah terjadilah pergelaran tari. Nah, inilah tahapan berkarya. Jelas ya, Nak ya? Jelas mem. Jelas ya? Semoga bisa menjawab. Nah, menyiapkan pagelaran tari, yang pertama yang harus kalian siapkan adalah Lokasi, mem. iya benar, ID lokasi. Lokasi yang harus kalian perhitungkan terlebih dahulu sebelum pagelarannya berlangsung. Nah, kenapa? Karena ini kalian menyangkut, kalian mengundang orang banyak. Kan nggak mungkin kalau lokasinya sempit kalian undang orang beribu-ribu, itu tak mungkin ya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya Penonton mem. iya, penonton. Nah, ini kan berkaitan dengan undangan. Nah, jadi kalian sesuaikan undangannya gimana dengan latar belakang penontonnya, dengan budayanya dan lain sebagainya. Biar pertunjukan kalian tidak sepi. Selanjutnya setelah penonton apa lagi? Waktunya, mem. Iya, pasti dong waktu penyelenggaraannya. Kenapa waktunya? Kenapa waktunya, Nak? Kenapa waktu harus diperhitungkan? Supaya tidak bertabrakan dengan acara pentingnya. Apa Aulia Cak Purna kalau Aulia?
Saya udah nggak dengar. nanti supaya waktunya itu tidak bertabrakan dengan acara penting-penting yang lainnya. Iya. Jadi agar tidak bertabrakan dengan acara-acara yang lainnya. Contoh misalnya kalian membuat pagelaran sekolah. Lalu kalian minta izin ke sekolah untuk melakukan sebuah pagelaran yang mengundang sekolah-sekolah lain. Nah, tapi waktu kalian salah, waktu kalian itu misalnya mendekati ujian. Nah, ini kan bisa salah satu penyebab pagelaran kalian tuh sepi penonton. Nah, jadi ini waktu juga harus kalian perhitungkan. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya Keamanan, Mem. keamanan. Nah, keamanan juga harus dijaga. Kalian kan pernah jadi panitia acara di sini kan, PSD. Nah, peserta yang datang kan juga kalian harus jaga keamanannya untuk barang-barangnya jangan sampai hilang. Nah, jadi keamanan pada acara itu sangat penting. Lalu acara pagelaran. Donatur dulu, ada donatur. Donatur ini penting ya untuk keberlangsungannya pagelaran. Kita butuh dana untuk semua itu. Lalu ada acara pagelarannya, baru ada tata ruangnya. Jadi inilah yang perlu kalian persiapkan untuk pagelaran tari. Jelas ya, Nak? Jelas? Jelas, Mem. Jelas ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan saya melalui WA saya, berhubung waktu kita itu udah nggak banyak. Nah, berikutnya, saya lanjut satu lagi ya, Nak ya. Berikutnya, materi kita adalah tata teknik pentas. Nah, di dalam manajemen pagelaran, di dalam pagelaran tari, pentas juga sangat penting atau panggung pertunjukan. Nah, tujuan pembelajaran mengetahui jenis-jenis panggung dan bagian-bagiannya, memahami manfaat tata lampu dalam pertunjukan. Nah, panggung. Nah, jadi pengertian panggung itu adalah tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan di mana interaksi antara kerja penulis lakon, sutradara, aktor ditampilkan di hadapan penonton. Nah, penata panggung juga disesuaikan dengan tuntutan cerita, kehendak sutradara, dan panggung adalah tempat pementasan dilaksanakan. Jadi panggung adalah tempat sebuah pertunjukan berlangsung, baik tari, apalagi yang menggunakan panggung, teater, apalagi yang menggunakan panggung, Nak? Konser, ya kan? Dan lain sebagainya. Oke, jenis-jenis panggung ini banyak, Nak. Ada namanya panggung arena. Lalu ada namanya panggung proscenium. Ada tours. Ada namanya bentuk tapak kuda. Harus perhatikan nanti modulnya lagi ya. Nah, ada lagi namanya segi empat. Ada melingkar, ada auditorium, ada panggung terbuka, dan lain sebagainya. Nah, itulah jenis-jenis panggung. Nah, ini kita akan bahas tentang panggung arena. Nah, apa sih panggung arena itu? Panggung yang penontonnya di sekeliling. Mengelilingi, Mem. Iya, dengan bahasa lain, panggung arena ini adalah level pemain sama penonton itu sama, berada di posisi yang sama. Biasanya panggung arena ini pada pertunjukan, pernah lihat jatilan atau kuda kepang? Pernah, Mem. Pernah nengok? Nah, itu mereka menggunakan panggung arena, tempat pertunjukannya sama tempat berdirinya penonton, iya kan? Nah, inilah macam-macam model panggung arena. Perhatikan gambarnya ya. Nah, Anda bisa melingkar, penonton yang mengelilingi panggung dan lain sebagainya. Dekat, pokoknya jarak penonton sama pemain itu dekat. Lalu
Panggung proscenium. Nah, ini perhatikan panggung proscenium. Nah, panggung proscenium ini bisa juga disebut sebagai panggung bingkai. Nah, karena penonton menyaksikan aktor dalam lakon melalui sebuah bingkai. Perhatikan ya. Nah, inilah bingkainya yang dimaksud. Lalu ini apa, Mem? Ini namanya wings. Wings ini adalah tempat keluar masuknya pemain. Nah, Kayak yang Taman Budaya itu, Mem. iya, yang di gedung utama ya. Iya, Mem. Nah, ini. Selanjutnya ada namanya tours. Nah, ini jenis panggungnya. Hampir sama sih dalam bingkai, ya kan? Cuman dia lebih menjorok ke depan, ini tempat penontonnya. Nah, seperti panggung proscenium katanya. Nah, tapi ada 2/3 bagian di depan yang menjorok penonton. Nah, biasanya panggung seperti ini pada konser-konser, ya kan? Pernah nggak lihat di sini ada penonton, di sini panggungnya lebih menjorok, di sini pun tempat penonton. Pernah kan? Pernah, Mem. Biasanya apa nih? Konser musik. Konser musik, terus kayak apa? Hip-hip Boy band. pura dulu kayaknya pernah nggak yang ada di SCTV dulu tuh yang tiap pagi apanya yang ke Dahsyat. Bukan ya, dahsyat. ya. Ya pokoknya gitulah, Mem. Ya, jadi inilah panggung tuh. Nah, bagian-bagian panggung. Nah, ada border, ada backup drop, rumah panggung, dan lain sebagainya. Nanti baca ya, Nak ya. Nah, ini ada rumah, ini ada bagian-bagian panggung, ada 23 bagian-bagian panggung. Nah, ada namanya tata cahaya. Oke. Nah, tata cahaya atau lighting itu adalah penataan peralatan pencahayaan. Dalam hal ini adalah untuk menerangi panggung, mendukung sebuah pementasan. Nah, jadi tata cahaya ini bisa memperkuat suasana. Lighting. Nah, lighting itu ada lighting sebagai penerang, ada lighting sebagai pencahayaan. Nah, unsur-unsur lighting. Tersedianya perlengkapan lighting, lalu tata letak dan titik fokus, lalu ada keseimbangan warna, lalu ada penguasaan alat dan perlengkapan, dan ada pemahaman naskah. Jadi pemain lighting, itu harus tahu isi dari pertunjukannya. Karena kalau pemain lighting nggak tahu, nanti pertunjukannya bisa berantakan. Jadi pesan yang mau disampaikan dalam sebuah pertunjukan itu nanti nggak tersampaikan karena permainan lampu yang nggak sesuai. Oke ya? Nah, waktu kita udah habis. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Minggu depan kita review lagi materi yang sebelumnya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan ke saya melalui WA saya. Saya chat, apalagi kalau kalian mau bilang, Bu, nilai saya nggak segitu, nilai saya itu tuntas semua gitu, boleh. Ya. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa dulu menurut agama kita sebagai tanda syukur kita. Doa mulai. Doa selesai. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem. Sama.